Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melpi Rizkia Safela dari kelas AP 4C, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Baiklah, video ini sebagai bentuk laporan hasil wawancara saya terhadap kepemimpinan dari Ketua Persukuan Mandeliong Lua Kenegerian Ocu Kampar. Baiklah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana kita telah diberi rahmat dan hidayahnya serta sehingga saya bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik. Tugas kepemimpinan ini yang saya wawancarai ini adalah Bapak Saprizal, di mana beliau menjabat sebagai Ketua Persukuan Mandeliong Lua tersebut, yang mana beliau menghimpun organisasi terhadap pemuda-pemudi yang di suku Mandeliong Lua tersebut. Dan alhamdulillah Bapak Saprizal bersedia untuk saya wawancarai dan telah meluangkan waktunya untuk saya dalam untuk menyelesaikan syarat dari salah satu mata kuliah saya. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan unsur penting dalam suatu organisasi, karena tanpa adanya pemimpin maka suatu organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, karena tidak adanya yang memimpin di dalam suatu perkumpulan. Karena bisa saja mengalami kemunduran dan apa yang diusahakan oleh anggotanya itu tidak berjalan dengan semaksimal mungkin karena tidak adanya di bawah pimpinan. Dalam karakter seorang pemimpin ini tentu saja berbeda dalam hal memimpin sebuah organisasi atau himpunan, karena ya setiap manusia pasti memiliki perbedaan karakter dalam cara memimpin. Nah, kepemimpinan ini harus dikuasai oleh seseorang yang diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah organisasi. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab, memiliki tujuan serta visi misi untuk mencapai sesuatu yang sudah ditargetkan. Nah, untuk mengetahui bagaimana realita mengenai gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu, maka dilakukanlah sebuah penelitian yang dimana melakukan observasi untuk mengetahui contoh nyata bagaimana cara seseorang tersebut memimpin dalam usaha mencapai tujuan bersama. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini saya mewawancarai tentang beberapa masalah yang ada di kepemimpinan, maksudnya yang meliputi tentang organisasi tersebut. Yang pertama, profil dari Bapak Saprizal yang menjabat sebagai pimpinan organisasi. Yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan organisasi apa yang dia pimpin. Yang ketiga, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Saprizal. Yang keempat, bagaimana analisis dari pemimpin tersebut. Terus yang terakhir, termasuk dalam tipe apakah Bapak ini. Baiklah, Bapak yang saya wawancarai ini bernama Bapak Saprizal. Beliau lahir tanggal 1 Januari 1974. Beliau ini memiliki pekerjaan di kepemimpinan organisasi di persukuan, sekaligus beliau juga seorang pedagang. Beliau merupakan anak ketiga dari pasangan Ibu Nuraini dan Barudin. Itu dalam
pekerjaannya sebelum menjabat sebagai kepala pemimpin di Persukuan Kenegarian Ochu, beliau juga sebagai nini mama di Persukuan Mandiliong Lua. Nah, selanjutnya tentang profil dari suku Mandiliong Lua ini. Suku Kampar itu terdiri dari beberapa suku kecil, yaitu suku Piliong, suku Domo, suku Petopang, suku Kampai, dan suku Mandiliong. Nah, penduduk Kampar ini menyebut mereka sebagai Uang Kampar. Itu tersebar di wilayah Kabupaten Kampar. Ini juga mereka juga mempunyai bahasa, itu bahasa Ochu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kemarin sewaktu saya melakukan wawancara. Yang pertama itu saya mempertanyakan posisi Bapak ini di organisasi. Nah, beliau menjabat sebagai pemimpin lebih kurang sudah menginjak ke 3 tahun. Nah, beliau juga dipercayai oleh oleh masyarakat yang dari Persukuan Mandiliong Lua. Nah, karena diberi kepercayaan, maka beliau memanfaatkan kepercayaan itu sebaik mungkin, dan terbukti dia sudah 2 kali periode menjabat sebagai kepala pemimpin persukuan ini. Nah, karena sudah 2 kali, berarti Bapak ini menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, saya mempertanyakan tentang apa tugas Bapak selama sebagai kepala pemimpin organisasi persukuan tersebut. Nah, dia memimpin organisasi ini terutama membimbing para generasi anak cucu dari Persukuan Mandiliong Lua, itu mengenalkan adat istiadat yang berlaku di persukuan ini, karena juga masyarakat Kampar itu terkenal dengan adat istiadat yang sangat kental dan tidak bisa menyangkut pautkan dengan adat istiadat, karena memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Contohnya, tidak diperbolehkan menikah dengan satu suku. Nah, apabila hal itu terjadi, maka dikenakan denda oleh yang melanggar tersebut untuk menyumbangkan 1 ekor kerbau kepada suku tersebut. Misalnya seperti suku Mandiliong Lua ini, jika mereka melanggar, maka yang melanggar itu memberikan kerbau, atau jika tidak menyanggupi, maka diusir dari tempat tinggal mereka, dari kampung. Nah, yang ketiga, saya juga mempertanyakan tentang apa yang membuat Bapak Saprizal terobsesi untuk menjadi pemimpin di organisasi ini. Nah, dia karena dia sebagai seorang nini mama di Persukuan Mandiliong Lua, jadi banyak sekali hal yang ia harus turun-temurunkan kepada keturunan. Maka terciptalah organisasi yang Bapak Saprizal ini bentuk, yang dipimpin. Nah, akhirnya berdampak sangat baik terhadap persukuannya, di mana mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Nah, di situ juga saya menanyakan tentang kegiatan yang diberikan oleh Bapak ini kepada anggota. Yang pertama itu penentuan sasaran komunikasi. Itu karena komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena seringkali tindakan komunikasi ini tidak berjalan secara efektif dan efisien, karena tidak ada kata atau tindakan yang mungkin sebenarnya tidak perlu diucapkan atau dilakukan. Jadi hal ini perlu diajarkan di organisasi tersebut.
Nah, yang kedua itu cara berkomunikasi, yaitu penentuan cara komunikasi ini mengenai bagaimana seorang komunikator itu harus membawa dirinya di hadapan halayak. Dengan kata lain, bagaimana membuat perimbangan yang tepat mengenai keterlibatannya dalam interaksinya dengan komunikan. Nah, yang ketiga itu kredibilitas sumber. Nah, suatu ini dimana seorang komunikator itu dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman yang relevan seperti Bapak ini. Nah, selanjutnya pertanyaan saya itu tentang ketika ada yang harus diperintahkan kepada anggota, apakah Bapak ini selalu menyampaikannya melalui asistennya? Nah, Bapak tersebut menjawab karena dia tidak selamanya memberikan perintah kepada anggota itu melalui asisten. Dia juga perlu turun memerintahkan ke lapangan agar selain dia bisa memantau langsung hasil yang diberikan kepada anggotanya, di situ dia juga bisa sembari memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Nah, dia juga harus mengecek bagaimanapun hasil diskusi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh anggota tersebut, dia terlebih dahulu apakah sudah benar pekerjaan yang dia berikan itu atau tidak. Nah, selanjutnya jika dia sedang mengontrol itu menjumpai atau melihat anak buah, maksudnya anggota, untuk melakukan kesalahan itu, apakah dia menegurnya pada saat itu. Di sini sama seperti cara dia memimpin jika anggotanya melakukan kesalahan. Nah, ketika anggota melakukan kesalahan itu, dia menegurnya secara baik, tidak secara membentak atau bagaimana, karena di sini juga karena mungkin di setiap organisasi itu pasti ada kesalahan yang mungkin terjadi yang tidak diduga-duga. Nah, oleh karena itu Bapak ini juga tidak segan untuk menegurnya, tetapi dengan cara yang baik, membicarakannya dengan baik untuk menyelesaikannya dan memberikannya nasihat serta bagaimana cara menanggapinya jika hal ini akan terjadi dan akan menimbulkan masalah lagi. Nah, berdasarkan semuanya yang saya wawancarai kemarin, Bapak tersebut cukup bahkan sangat baik dalam memimpin. Bapak ini juga sangat ramah. Sewaktu saya datang, dia menyambut saya dengan baik. Nah, Bapak ini juga termasuk tipe dalam memimpinnya itu, dia aktif dalam anggota, dia tidak membeda-bedakan anggotanya, dia tidak merasa kalau dia itu seorang pemimpin tapi bersikap arogan. Nah, dia juga memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk membenahi mana yang salah dan tidak langsung memarahinya, sehingga hal ini membuat dia sangat dipercayai dalam memimpin. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya juga mengambil pelajaran dari Bapak Saprizal untuk cara memimpin suatu organisasi itu dengan baik. Nah, pencerahan untuk diri saya sendiri, ketika kelak saya menjadi seorang pemimpin, saya akan menjadi sosok pemimpin yang akrab dengan anggota saya, karena tidak ada bedanya, karena karyawan kita itu juga manusia atau anggota. Kita juga sebagai pemimpin harus membuat mereka merasa lebih nyaman di bawah kepemimpinan yang saya pimpin tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin banyak sekali kekurangan dalam video saya kali ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.